Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Miftahul Ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada para sahabat semua yang telah mendukung saya, mensupport saya, dan tak lupa pula saya juga ingin mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan, baik itu dari ucapan atau mengucapkan lafaz. Sekali lagi saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah para sahabat semua, sebelum saya menjelaskan tentang dasar pengetahuan ilmu arud itu sendiri, mohon disimak video berikut ini. Lam ara ala dhahri jabalin sama katan. Lam ara ala ghasni syajarin bakorota. Elam sabah khofif aros sabah sakil ala watan majmu Borin watad mabruki jidwa jabalin fasilah suro eta sama katan fasilah lam sabab khofif aros sabab sakil ala watan majmu goni watad mabruki jidwa sajarin suro eta bakorotan. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang video yang tadi. Mengapa demikian? Karena video tersebut ada kaitannya, dan itu bagian dasar kita mempelajari tentang ilmu arud itu sendiri. Mengapa demikian? Karena wazan-wazan ilmu arud yang 10 itu tidak akan keluar daripada sebab khofif, sebab sakil, watan majmu, watan mafruk, fasilah sugro, dan fasilah kubro. Nah, apa sih itu sebab khofif? Definisi daripada sebab khofif ialah mutaharrikun ba'dahu sakinun. Satu huruf yang berharkat setelahnya terdapat huruf sukun. Nah, contoh seperti lam tadi. Nah, lam itu disebut sebab khofif. Mengapa? Ya karena mutaharrikun ba'dahu sakinun. Satu huruf berharkat setelahnya terdapat huruf sukun. Itu dinamakan sebab khofif. Atau seperti lafaz mus, atau seperti lafaz lun, atau seperti lafaz gitu. Ain dan yamati. Nah, itu dinamakan sebab khofif, mutaharrikun ba'dahu sakinun. Kemudian yang kedua, ada yang namanya sebab sakil. Sebab sakil
definisinya mutaharikani, dua huruf yang berharakat. Contoh seperti aro tadi kan, aro. Nah, dua huruf yang berharakat. Mana? Hamzah dan ro. Itu dinamakan sebab sakil. Atau seperti mana lagi? Muta. Gitu. Muta itu pun sama sebab sakil. Kenapa? Mutaharikani. Dua huruf yang berharakat. Nah, nanti akan kita kaitkan dengan wazan-wazan yang ada dalam wazan-wazan yang ada di dalam ilmu arud. Nanti akan kita kaitkan. Kemudian yang selanjutnya ada yang dinamakan watan majmu. Watan majmu definisinya mutaharikani ba'dahuma sakinun. Dua huruf yang berharakat, setelahnya terdapat huruf sukun. Contoh seperti mana? Contoh seperti ala, ain, lam, dan alif. Itu dinamakan watan majmu. Mutaharikani ba'dahuma sakinun. Dua huruf yang berharakat, mana? Ain satu, yang kedua lam, yang ketiga alif. Nah, alif itu termasuk daripada huruf sukun. Karena alif tidak bisa menerima harokat. Jadi sekali lagi, ala itu pun dinamakan watan majmu. Kenapa? Karena dua huruf yang berharakat setelahnya terdapat huruf sukun. Mana lagi contohnya? Banyak. Ilun. Ya kan? Itu pun sama dinamakan watan majmu. Kenapa? Karena terdapat dua huruf yang berharakat, setelahnya terdapat huruf sukun. Ilun, ain, lam, setelahnya terdapat huruf sukun nun mati. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor keempat, ada yang dinamakan watan mafruk. Watan mafruk adalah mutaharikani bainahuma sakinun. Dua huruf yang berharakat, di antara dua huruf tersebut terdapat huruf sukun. Seperti mana? Zohri. Dua huruf yang berharakat, zo dan ro. Di antara dua huruf yang berharakat tersebut terdapat huruf sukun. Ialah ha. Itu pun sama dinamakan watan mafruk. Mana lagi contohnya? Banyak. Contohnya seperti latu, fa'i. Itu pun sama dinamakan watan mafruk. Sekali lagi, watan mafruk mutaharikani bainahuma sakinun. Dua huruf yang berharakat, di antara dua huruf yang berharakat tersebut terdapat huruf sukun. Kemudian ada lagi yang kelima, ialah fasilah sugro. Fasilah sugro ialah tiga huruf yang berharakat, setelahnya terdapat huruf sukun. Contoh seperti jabalin. Jabalin dinamakan fasilah sugro. Mengapa? Karena tiga huruf yang berharakat, setelahnya terdapat huruf sukun. Pertama jim yang berharakat, yang kedua ba, yang ketiga lam. Setelahnya terdapat huruf sukun ialah nun mati. Nah, di tulisannya memang tanwin. Tapi tanwin kalau kita tulis di dalam aslinya atau kita ucapkan kan seolah-olah terdapat nun mati. Gitu. Jadi selama saya mempelajari ilmu arud itu, ya guru saya tidak menulisnya menggunakan tanwin, tapi menggunakan nun mati. Itu nanti ke depan ada tulisan wazan-wazan fa'ulun, tidak menggunakan tanwin silunnya, akan tetapi menggunakan nun mati. Jadi tanwin itu seolah-olah terdapat nun mati ya. Jadi sekali lagi, jabalin dinamakan fasilah sugro karena tiga huruf yang berharakat, setelahnya terdapat huruf sukun. Jim, ba, lam, tiga huruf yang berharakat, setelahnya terdapat huruf sukun ialah nun mati. Kemudian yang terakhir, yang keenam, ada yang dinamakan fasilah kubro.
Fasilah kubro 4 huruf yang berharakat, setelahnya terdapat huruf sukun seperti samakatan. 4 huruf yang berharakat, sin, mim, kaf, ta. Setelahnya terdapat huruf sukun ialah nun mati. Jadi para sahabat semua, saya akan kembali menjelaskan tentang fasilah sugro dan fasilah kubro. Mengapa? Karena di dalam fasilah sugro itu di dalamnya terdapat sebab khafif dan sebab sakil. Mengapa demikian? Tadi contoh fasilah sugro adalah jabalin. Mana sebab sakilnya? Sebab sakilnya jaba. Sebab khafifnya lin. Ya kan? Jaba sebab sakil mutaharikani. Lin sebab khafif mutaharikun ba'dahu sakinun. Berarti kalau sekiranya kita mengucapkan fasilah sugro jabalin, berarti masuk watad, masuk sebab khafif dan masuk sebab sakil. Berarti nisbat atau hubungan antara sebab khafif, sebab sakil dengan fasilah sugro merupakan nisbat umumun wa khususun mutlakun. Ta'rifnya asyai'ani yajtami'ani fi madatin wahidatin wa yanfaridu ahaduhuma fi madatin ukhra. Setiap-tiap fasilah sugro itu sebab khafif dan itu sebab sakil. Tetapi tidak setiap-tiap sebab khafif dan sebab sakil itu fasilah sugro. Contoh gampangnya, setiap-tiap bola itu bulat. Tetapi tidak setiap-tiap yang bulat itu bola. Nah itu namanya nisbat umumun wa khususun mutlakun. Kemudian fasilah kubro. Tadi contoh fasilah sugro samakatan, 4 huruf yang berharakat, setelahnya terdapat huruf sukun. Nah di dalamnya juga terdapat sebab sakil dan watad majmu. Mana sebab sakilnya? Sama. Sebab sakil mutaharikani. Sisanya watad majmu adalah katan mutaharikani ba'dahuma sakinun. Berarti hubungannya antara sebab sakil dan watad majmu dengan fasilah kubro itu pun sama, nisbat umumun wa khususun mutlakun. Cara mengucapkannya, setiap-tiap fasilah kubro itu sebab sakil dan watad majmu. Tetapi tidak setiap-tiap sebab sakil dan watad majmu itu fasilah kubro. Ya. Jadi sekali lagi, itu dinamakan nisbat umumun wa khususun mutlakun. Ta'rifnya asyai'ani yajtami'ani fi madatin wahidatin wa yanfaridu ahaduhuma fi madatin. Mungkin hanya ini saja penjelasan kita pada kali ini. Nanti video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang wazan-wazan ilmu arud. Wazan-wazan ilmu arud ada kaitannya dengan sebab khafif, sebab sakil, watan majmu, watan mafruk, fasilah sugro, dan fasilah kubro. Semoga video ini ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.